Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning, Miss. How are you today? I'm fine, and you? I'm pretty good. Sekarang kita cek attendance list dulu ya. Hari ini Yes. apakah kalian semua hadir apa belum? Atau ada yang tidak hadir? For the first is Felisa. Present, Miss. Oke, semuanya hadir ya hari ini ya. Yes. Sekarang kita akan beranjak ke pembelajarannya. Jadi tujuan untuk pembelajaran kali ini adalah we are going to learn about This is my word. Chapternya namanya This is my word, dan kita akan belajar tentang thing around us dan juga public place. Nah, di sini thing around us dan public place. Nah, tujuan pembelajaran kali ini tuh kalian bisa memahami thing around us itu apa saja, terus public place-nya itu apa saja gitu. Terus kalian juga bisa state in English. Sekarang kita mulai ya. Kita mulai dari things around us dulu. Ada yang sudah tahu apa belum? Thing around us itu apa? Benda di sekitar. Benda di sekitar ya. Coba disebutkan yang ada di sekitar sini itu apa aja? Ada papan tulis, Papan meja, tulis, kursi, kursi, lemari. Lemari. Udah. Ya, itu ya yang bisa disebutkan, yaitu contoh benda di sekitar yang ada di kelas. Nah, tapi kan di sini kita belajarnya pakai bahasa Inggris ya, jadi kalian coba pakai bahasa Inggris. Blackboard. Ini apa? Ini black? Whiteboard. Terus? Cupboard. Cupboard. Chair. Table. Clock. Jam. Clock ya. Sekarang kita akan belajar terlebih dahulu tentang countable noun. Kenapa kita belajar countable noun? Karena dengan countable noun itu bisa menunjukkan seberapa kuantitas atau jumlah si benda tersebut. Misalnya ada yang jumlahnya 1, ada yang 2, 3, dan seterusnya. Nah, gitu. Jadi kita akan belajar dulu tentang countable noun ya. Untuk countable noun sendiri itu ada 2. Yang pertama itu ada singular dan yang kedua itu ada plural. Kita akan belajar tentang singular dulu. Nah, di sini kita akan menggunakan penggunaan kata e dan en. Kalau e itu digunakan untuk konsonan. Kalau en digunakan untuk vokal. Coba huruf vokal itu ada apa aja? A, I, U, E, O. Ya, betul. Kalau konsonan berarti yang selain huruf vokal. Ya, selain huruf vokal ya, atau selain A, I, U, E, O. Nah, contohnya nih, misalnya ada benda ya, buku misal. Buku bahasa Inggrisnya? Book. Book ya. Book. Ini huruf depannya pakai huruf apa? Konsonan. Pakai konsonan. Berarti dia menggunakan gunakan kata e. Ini untuk menunjukkan bahwa buku itu cuma satu. Namanya juga singular, berarti hanya satu ya. Terus misalnya contohnya ada air conditioner. Kalian tahu air conditioner itu apa? AC. Iya, betul sekali. Air conditioner. Berarti dia itu depannya huruf Vokal. ya, vokal, berarti menggunakan An. ya, n. Jadinya an air conditioner. Ini menunjukkan bahwa AC-nya cuma ada satu. Kemudian yang kedua kita belajar tentang plural. Nah, kalau di plural ini hanya menunjukkan bahwa jumlahnya itu lebih dari satu. Nah, itu bedanya cuma di belakang huruf bendanya itu dikasih tambahan s atau es. Contohnya nih, misalnya ada 2 buku, berarti bahasa Inggrisnya apa? 2 books. Ya, betul sekali, 2 books. Tambahan s ya, ini untuk menunjukkan bahwa bendanya ada satu, seperti itu. Sekarang sudah bisa dipahami? Sudah, Bu. Sini saya punya gambar. Coba kalian nanti nyebutinnya pakai bahasa Inggris tapi dengan kosakata ini ya. Coba ini. Map. Map, terus Blackboard. Terus ini. Cupboard. Ini. Clock.
Terus ini? A chair. Terus ini? A table. Oke, di sini kan kursinya jumlahnya ada 6 ya. Berarti Six chairs. 6 chairs. Tidak usah menggunakan a lagi karena dia bukan singular, karena dia jumlahnya sudah lebih dari 1. Kemudian ini bukunya ada 5. Berarti 5 books. ya 5 books ya. Udah nggak usah menggunakan kata a lagi. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke, sekarang setelah kita belajar countable noun, kita juga harus belajar tentang there is dan juga there are untuk mengetahui bahwa benda itu sebenarnya ada atau berada atau ada pada lokasi tertentu. Nah, itu menggunakan there is dan juga there are. Sekarang kita belajar there is dan there are ya. There is. Nah, kalau there is ini untuk singular, tadi kalian udah belajar singular ya. Sudah, Bu. Nah, rumusnya berarti tinggal there is plus singular. Kalau misalnya untuk there are, rumusnya tinggal there are plus plural. Tadi plural yang lebih dari 1 ya. Iya, Bu. Nah, contohnya nih, misalnya ada lemari, ada 1 lemari. Berarti dia menggunakan There is. Berarti rumusnya jadinya There is a cupboard. ya, there is a cupboard ya. Ini untuk contoh. There is a cupboard. Nah, bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, sekarang kita ke contoh ya. Misal, ini saya punya ini. Kalian nyebutinnya apa? There is a pen. Oke, kalau misal ini, There are 2 pens. ya ada S-nya ya. Ya. Terus kalau misal ini, There is a book. ini, There are 2 books. kalau 3, There are 3 books. oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, good. Oke, next sekarang kita akan beranjak belajar tentang public place. Public place itu apa? Tempat umum. Ya, tempat umum. Di sini saya juga punya gambar nih tentang public place. Coba kalian mention dalam bahasa Inggris. Ini apa? Market. Oke, ini. Police. Oke. Terus ini? Hospital. Oke. Airport. Oke. Sebenarnya yang ini tepatnya jangan cuma polisi ya. Kalau polisi nanti jatuhnya kayak polisi. Kalau kantor polisi berarti police station. Oke? Iya, Bu. Coba selain yang ada di gambar, bisa kalian sebutkan yang lain? Restoran. Oke, restoran. Hmm, Tempat ini? School. Oke, school. Kemudian bisa ada bank, ya, dan lain-lainnya. Oke, jadi public place cukup kalian tahu bahwa tempat umum itu ada ini. Tempat umum berarti tempat yang dikunjungi oleh orang umum dan bisa digunakan oleh orang umum ya. Iya, Bu. Dan kalian bisa juga buka buku kalian di LKS itu di halaman 65, itu di sana ada banyak sekali kosakata tentang tempat umum. Iya, Bu. Dan sekarang yang ibu punya itu adalah contoh dialog-dialog tentang tempat umum. Akan saya bagikan ini tentang dialognya ya. Iya, Bu. Dan kalian saya kasih waktu 10 menit untuk membaca dan memahami tentang isi dialog ini. Di sini ada 6 contoh dialog. Jadi mohon untuk diperhatikan baik-baik ya dan dibaca dengan carefully. Baik, Bu. Ini coba. Oke, time's up. Waktu kalian habis ya. Iya, Oke. Bu. Sekarang setelah kalian membaca, kira-kira apa yang bisa kalian pahami tentang dialog-dialog tersebut? Menunjukkan arah. Ya, jadi dialog itu tuh tentang percakapan orang yang sedang menunjukkan sebuah arah. Contohnya di situ ada yang tanya ya, do you see this building on the left? Yes, what is this building? This is a bank. Gitu. Berarti di situ kan ada keterangan on the left. Berarti banknya ada di kanan. left. Kiri. Ya, ada di sebelah kirinya gitu. Coba di situ kira-kira ada kosakata arah itu ada apa saja yang ada di dialog tersebut? On the left. Ya, terus ada apa lagi selain itu yang di bawah? Lain-lainnya dialog-dialog yang lain? In front of.
Ya, in front of, terus behind, behind, next to, beside. beside, Coba sambil diartikan. in front of di depan, behind Oke. di belakang, next to di sebelah, beside di samping, on the left di sebelah kiri, on the right di sebelah kanan. Oke, bagus sekali ya. Jadi itu adalah arah-arah untuk menunjukkan sebuah public place ya. Ketika kalian di jalan, kalian kemudian bertanya, oh ini sih tempatnya di mana? Nah itu kalian menggunakan itu. Misalnya the hospital in front of the bank. Itu berarti hospitalnya ada di depannya si bank gitu ya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah sekarang tugas kalian adalah work in pairs atau bekerja sama dengan teman bangku kalian, membuat sebuah dialog tentang arah tersebut gitu. Misalnya kamu pura-pura tanya public place sesuatu, terus nanti dijawab menggunakan arah ya, salah satu teman kalian. Please write down on the paper. Kemudian nanti setelah ini saya kasih waktu 15 menit, terus dikumpulkan. Work in pair ya, kalian kerjasama sama teman bangku kalian. Bisa Baik, dipahami? Bu. Bisa, Bu. Oke. Oke, waktu kalian habis, coba dikumpulkan buku tulis kalian. Ya, oke. Dan semua ya. Nanti ini akan saya nilai minggu depan. Karena Baik, waktunya Bu. sudah mau habis ya. Jadi kita review sebentar. Tadi kita belajar tentang apa? Things around us, Things around us dan public place. public place. Things around us itu apa? Benda di sekitar, Kalau public place, tempat umum. tempat umum. Untuk menunjukkan tempat umum itu menggunakan apa saja? Berikan 4 contoh. On the left, Oke, On the right. on the right, in front of, in front of, behind. ya behind gitu ya. Sudah cukup ya hari ini. Mungkin untuk terakhir kali, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Sudah cukup, Bu. Ya sudah cukup ya. Oke, karena waktunya sudah habis, so that's all for today. Thank you very much for your attention. I hope you join in my class. See you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.